Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Kita simak bersama-sama ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Dan yang keenam, menyusun teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kita sudah belajar ya kemarin jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, membuat sesuatu. Nah, ketika kita akan mengawali menulis teks prosedur, kita harus tahu nih, kita ingin menggunakan jenis teks prosedur yang mana. Yang mengoperasikan atau menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, kita harus pilih terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik berarti kita harus sudah menentukan jenis teks prosedur. Misalnya, kita memilih dalam membuat sesuatu. Berarti topiknya kita juga harus berhubungan dengan membuat. Misalnya, kita membuat minuman, kita membuat suatu benda, atau kita membuat makanan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah menentukan judul. Nah, tadi misalnya kita sudah menentukan topik, yaitu membuat makanan. Berarti judul yang kita buat misalnya seperti ini, membuat nasi goreng. Langkah keempat adalah mengumpulkan sumber informasi. Nah, tadi kan kita sudah menentukan judul tentang cara membuat nasi goreng. Berarti informasi yang kita cari yaitu berhubungan dengan cara membuat nasi goreng. Nah, untuk mengumpulkan sumber informasi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. 1. Membaca buku resep tentang membuat nasi goreng. 2. Melihat channel tentang cara membuat nasi goreng. 3. Mencari resep di Google tentang membuat nasi goreng. 4. Bertanya kepada yang berpengalaman dalam membuat nasi goreng. Kita mungkin bisa bertanya kepada ibu kita, atau bertanya kepada kakak kita, atau bertanya kepada tukang nasi goreng bagaimana cara membuat nasi goreng. Langkah yang kelima adalah mengembangkan informasi. Nah, setelah tadi kita mencari informasi tentang cara membuat nasi goreng, kita akan berusaha mengembangkannya. Misalnya, dengan cara menyiapkan bahan dan alat, kemudian memahami langkah-langkah membuatnya, kemudian kita mencoba untuk membuatnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun teks prosedur. Nah, setelah langkah 1 sampai 5 kita lalui, kita bisa tuh langsung menyusun teks prosedur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini adalah contoh teks prosedur tentang membuat nasi goreng. Kita membuat teks prosedur ini harus sesuai dengan strukturnya ya. Yang pertama adalah tujuannya. Nasi goreng adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.
Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng merupakan menu makanan yang mudah sekali untuk dibuat di rumah. Kamu tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah? Mari ikuti langkah-langkah ini supaya nasi goreng yang kamu buat rasanya enak. Struktur selanjutnya adalah bahan dan alat. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1 piring nasi putih, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, 3 sendok makan minyak goreng, kecap secukupnya, daun bawang secukupnya. Alat-alat yang harus disiapkan adalah cobek, penggorengan, spatula. Struktur teks prosedur berikutnya adalah langkah-langkah. Berikut ini adalah cara memasak nasi goreng. Pertama, haluskan cabai, bawang putih, dan bawang merah sampai lembut. Kedua, setelah itu panaskan minyak goreng. Ketiga, tuangkan semua bumbu yang halus tersebut dan tumis sampai tercium bau wangi. Keempat, selanjutnya masukkan telur dan aduk-aduk hingga matang. Kelima, kemudian masukkanlah nasi dan aduk-aduk sampai merata sempurna. Keenam, baru kemudian masukkanlah garam, kecap, dan bumbu penyedap, juga daun bawang. Ketujuh, aduk-aduk lagi sampai merata dan coba cicipi. Kedelapan, jika rasanya sudah pas, maka sajikanlah nasi goreng ke atas piring. Struktur teks prosedur berikutnya adalah kesimpulan. Ternyata, membuat sepiring nasi goreng yang enak tidak sulit. Kamu hanya perlu menyiapkan semua bahan yang sudah disebutkan dan masak sesuai dengan panduan yang ada. Bagaimana? Mudah kan dalam menulis teks prosedur? Nah, sekarang saatnya kamu membuat teks prosedur sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa memilih teks prosedur dengan cara menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.